Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nida Nur Adiati. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir semester pada mata kuliah pengembangan bisnis yang diampu oleh Bapak Khairuddin Siddiq atau SEMM. Tugas kelompok. Di sini saya mempresentasikan tentang kelompok BioJakyu yang terdiri dari 9 orang dan yang kebagian divisi keuangan yaitu ada Siti Sarah dan saya sendiri Nida Nur Adiati. BioJakyu merupakan usaha makanan berbasis bioja yang berdiri dengan komitmen untuk menghadirkan cita rasa ontep Jepang yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dengan rasa terjangkau. Usaha ini dirintis dengan modal awal sebesar 582.500 perak yang dialokasikan secara strategis untuk memenuhi kebutuhan awal produksi, termasuk bahan baku, peralatan dasar, serta kemasan yang praktis dan ramah lingkungan. Lalu ada pengeluaran. Pengeluaran pertama itu pada tanggal 24 April 365.500 dan pengeluaran kedua yaitu 30 April 218.000. Pengeluaran ketiga yaitu 3 Mei 272.000 dan pengeluaran keempat itu pada tanggal 14 Juni 250. Selanjutnya pengeluaran market day yang diadakan oleh kampus yaitu pada 4 sampai 5 Juni adalah 500 perak. Di sini kita menyediakan pesanan itu secara open PO. Jadi tidak langsung ada hari itu juga, tetapi kita open PO dulu selama 2 atau 3 harian. Pada open PO pertama yaitu tanggal 25 April ada 21 pesanan dan kedua itu pada tanggal 31 April ada 26 pesanan. Untuk yang ketiga ada pada tanggal 3 Mei ada 30 pesanan, yang keempat pada 14 Juni 36 pesanan. Dan terakhir itu pas market day itu secara langsung, jadi tidak open PO itu pada tanggal 5 Juni ada 63 pesanan. Pendapatan. Nah, ini pendapatan setiap penjualan. Hasil penjualan ke satu itu 297.000. Hasil penjualan kedua 350 dan hasil penjualan ketiga 354.000. Hasil penjualan keempat 404.000 dan hasil penjualan kelima pada saat market day acara kampus yaitu sebesar 752.000. Di sini ada keterangannya kayak biaya bahan baku itu 364.000, biaya tenaga kerja 90, biaya overhead 200 dan total keseluruhan yaitu 474.000. Total produksi itu ada 42 box yang terdiri dari 168 pieces. Dalam satu boxnya tuh terisi 4 bioja dengan total biaya 474.000. Usaha ini menghasilkan 42 box bioja sehingga biaya rata-rata per boxnya dapat dihitung untuk menentukan harga jual dan keuntungan. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP sama dengan biaya produksi dibagi jumlah produksi. Jadi 474.000 dibagi 42 sama dengan 11.285 dibulatkan menjadi 12.000. Harga pokok penjualan atau HPP dihitung dengan membagi total biaya produksi sebesar 474.000 dengan jumlah produksi sebanyak 42 unit. Hasilnya adalah 11.285 perak yang kemudian dibulatkan menjadi 12.000 per unit. Perhitungan BEP break even point. Total biaya tetap yaitu ada 110.000 dan harga jualnya 12.000. Biaya variabel 364.000. Biaya variabel per unitnya 364.000 dibagi 42 sama dengan 8.666 perak dan dibulatkan menjadi 9.000. Biaya variabel per unitnya yaitu 9.000 dan BEP unit.
Total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. 110.000 dibagi 12.000 dikurangi 9.000, hasilnya adalah 8.990 atau dibulatkan menjadi 9.000. Dan klik event poin rupiah, yaitu total biaya tetap dibagi 1 dikurangi total variabel per unit dibagi harga jual per unit. Jadinya 110.000 dibagi 1 dikurangi 9.000 dibagi 12.000 sama dengan 110.000 dibagi 0,25. Hasilnya adalah 440. Di sini ada laporan laba rugi. Bisa dilihat laporan laba ruginya dari pendapatan penjualan ke-1, penjualan kedua, penjualan ketiga, penjualan keempat, dan penjualan kelima. Total pendapatannya yaitu ada 2.157.000. KBP-nya 1.378.000 dan laba kotornya ada 778.500. Beban-beban di sini ada gas, transportasi, dan beban lainnya. Total beban yaitu 204.500 dan total kas bersihnya adalah 574.000. Dari uraian materinya, jadi pada awal berdirinya usaha ini, kami selalu memilih bahan-bahan berkualitas untuk menjaga kepercayaan konsumen. Semua bahan produksi kami peroleh dari pasar Johar. Selain itu, setiap pengeluaran maupun pemasukan selalu kami catat secara terperinci sebagai referensi untuk mengembangkan produk Yujakyu agar terus lebih baik. Kami membeli peralatan di toko abadi dan setiap pembelian selalu disertai dengan nota sebagai bukti transaksi. Jika bukti tersebut masih tersedia, kami akan menyertakannya sebagai referensi. Tetapi dikarenakan kita penjualannya sudah dari lama, jadi untuk bukti-buktinya kita tidak tahu disimpannya oleh siapa. Karena kan di sini ada 9 orang. Terus selanjutnya ada analisis data yang pertama. Tadi kan dari awal open PO pertama hingga kedua pesanannya meningkat. Terus dari open PO ketiga hingga ke market day juga alhamdulillah pemesanannya meningkat. Jadi secara tidak langsung pemesanannya meningkat dari awal kita jualan hingga market day. Di sini ada foto kegiatannya pas market day dan kita namakan Yujakyu. Terima kasih.